bawa personal kemari gitu loh. Entah siapapun yang kamu tanya, entah tetangga kamu yang habaib. Gini loh, kan tadi dibilang diskusi cerdas ya, berdata. Ini nanya tetangganya dia loh, kan pening awak. Ya itu kan bertanya, saya sebagai orang di luar Islam kan wajar. Kamu orang di luar Islam, tapi itu tetangga kamu, kami nggak kenal. Oh. Siapa itu? Cobalah cerdas, jangan kayak sesuai kayak sama pertanyaan yang sama lah, yang sama umum, percakapan yang sama umum. Di saat para pastor dan pendeta mencium patung Yesus, kaki Habib tidak ada mencium kaki. Jadi Habib. gimana kalau pendeta dan pastor mencium patung, apakah mereka bertuhan patung? Silakan bro. Iya, saya nggak melakukan itu masalahnya. Enggak, bukan nggak peduli mau Anda melakukan itu. Kalau ada pendeta ataupun pastor mencium patung, apakah Tuhan mereka patung? Ya kalau mereka menuhankan patung ya terserah mereka. Anda lah, kan parameternya parameter Anda lah. Gimana nya? Oke, saya ganti. Kalau Bapak nggak mau jawab, saya ganti. Oke, kalau gitu aku aja lah. Begini aja lah, bro. Nanti ujung-ujung ke batu acara aswad tuh nantinya. Itu jebakan. Iya, enggak apa-apa. Baca acara jawab. Enggak begini saja. Enggak begini saja, izin sebenarnya. Lupi, begini. Anda bertanya 2 kali pertanyaan enggak ketemu. Enggak logis. Terjawab. Jadi yang saya terjawab, kan Anda sendiri tidak mampu mengapakan. Sekarang begini. Di dalam Bible dikatakan Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Benarkah demikian, saudaraku? Insya Allah benar, Pak. Oke, mantap. Jadi kalau kayak gitu, di Ibrani 5 ayat 7, sepanjang hidupnya selaku manusia, dia berdoa kepada Tuhan yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Berarti Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan di Ibrani 5 ayat 7. Jadi pertanyaan saya, apakah Yesus selaku manusia, dia berdoa kepada Tuhan sesuai Tuhan Yohanes, Yesus only, Dewi Natur Yesus atau Tritunggal? Silakan. Sebagaimana denom-denom jemaat Kristen, silakan. Denom-denom itu ada setelah Yesus terangkat ke surga, Bapak. Paham ya, Pak ya? Oke, berarti Yesus bukan jalan dan hidup bagi Kristen. Bagi Anda, Pak, bagi Islam Yesus bukan jalan, tapi bagi Kristen. Coba dulu, menurut jemaat Kristen yang kita kenal di Indonesia ini Tuhannya ada yang Tritunggal, ada yang Yesus only, ada yang Dewi Natur Yesus. Dalam Al-Quran, Islam aja jadi 3 golongan. Kalau memang Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup bagi Kristen, berarti Yesus sendiri Tuhannya tidak sama dengan Tuhannya jemaat Kristen. Artinya apa di sini, Islam aja Pak? kan jadi 73. Jemaat Kristen tidak bertuhan, tidak menjadikan Yesus sebagai jalan dan kebenaran. Gimana, bro? Nggak masalah, itu kan argumentasi. Iya, benar kali. Jadi dalam hal ini jelas ya. Jadi kenapa menurut Anda ini terjadi? Atau begini, bro? Cobalah bertanya apakah Yesus sepanjang hidupnya Tuhannya itu sesuai dengan Tuhan yang diajarkan oleh Musa dan Daud? Iyalah. Oke, berarti jemaat Kristen tidak sama Tuhannya dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus, abang Anda setuju bahwasanya dia bertuhan daripada Tuhan yang diajarkan Musa dan Daud. Iya, setuju. Iya, jadi jelas ya. Di dalam hal itu jelas-jelas bahwasanya jemaat Kristen tidak sama Tuhannya dengan Tuhannya Yesus semasa hidup selaku sekarang manusia. Kan lebih seru bahas Islam, ya kan? Ini kan rumah Islam. Ya enggak ada masalah. Tapi ini kita ada konklusi ya. Melalui keberadaan abang di sini sudah dapat dipendidikan daripada rekan-rekan di bawah dan di Komal bahwasanya Yesus bukan jalan dan hidup bagi Kristen karena Tuhannya Yesus selaku manusia tidak sama dengan Tuhannya jemaat. Oke, clear? Kalau mau dibantah, apakah dibantah. Islam itu agama yang paling benar? Udah jelas lah. Ya. Benar ya? Ya. Iya benar. Ya. Kapan Islam itu ada?
Ajaran Islam ada sejak adanya Nabi Adam. Pak Raja Gauda, Ditandai. maaf. Iya, dengar dulu. Tunggu. Bergantian bertanya. Jadi dia kan, apakah Islam itu agama benar-benar? Nah, balik Bapak ini nanya dia. Jangan dia 2 pertanyaan, Bapak 1 gitu loh. Ya, Itu nggak apa-apa, keadilan. Nggak apa-apa deh. Kamu satu bonus, Santai. satu bonus. Siapa tahu saya Ya, mendapat jadi di dalam hal itu sebagai bukti bahwasanya hukum syariat Nabi Adam masih kami bawakan sebagai Muslim. Ya, dalilnya Apa Bapak syariat minta Nabi Adam? tolong Dengar dulu, bro. dalilnya bahwa Bagaimana Anda selaku agama-agama Islam. Kristen? Dengar dulu. Jadi, Saya kan ingin belajar Bapak, abang-abang. iya, makanya di saat saya bicara Anda diem biar dapat pelajarannya. Tafadhol. Jadi di saat daripada syariat Islam yang dibawakan Nabi Adam, yaitu nikah, pemberian nama, hukum zakat, itu semuanya syariat Nabi Adam. Boleh diterus Pak, di mana Allah memberi nama Adam? Silakan Pak. Oke, di mana Allah memberikan Adam? Di Jadi- mana Allah memberi nama ciptaan pertamanya itu Adam gitu. Wama holak sorry akan saya jadikan manusia di bumi sebagai khalifah. Adam, nama Adam Pak. Ya, adalah dalam Al-Quran. Silakan datanya Pak. Allama Adam taslima, kan ada di situ. Masya Allah. Sekarang Surat bukan di berapa situ itu, Pak? permasalahannya. Jadi dari seiring dengan pertanyaan Anda, seiring dengan pertanyaan Anda sebagai bukti, ajaran Islam sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Makanya Sekarang, kalau itu kan buktinya di bagaimana mana dengan ajaran Kristen? Allah itu menyebut Mari kita manusia compare pertama itu kepada ajaran Adam. Kristen. Jadi bukan siapa Adam, itu pernyataan anak Eva. Waduh, Masya Allah. Tafadhol Gurunda Zuma. Jadi coba dulu Anda jawab, bro. Bagaimana Kristen menyelamatkan imannya? Sementara Pak. tadi Anda sendiri sudah menyatakan Kristen itu adanya kapan? Sebentar, itu Gurunda itu disapa dulu Gurunda. Ya nggak apa-apa lah, Gurunda itu baik hati itu. Silakan bro, sejak kapan adanya Kristen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, monitor Bang Zuma. Enggak, jangan dulu bro. Ustadz aku itu, lanjut dulu. Sejak kapan adanya Kristen di Indonesia ini? Di dunia ini? Kristen ada sejak Yesus ada. Oke, sekarang begini bro. Pada awalnya, Kristen adalah sebutan ejekan terhadap orang luar Yahudi, luar Bani Israel yang percaya kitab Bani Israel, yang berawal di Antioquia dengan pelopor Paulus. Apakah kalau memang sejak Yesus ada, Kristen udah ada di saat Yesus udah ada saat itu? Pertanyaanmu ini nggak jelas. Coba Oke. dirinci lagi. Gitu. Tahun berapa Paulus menciptakan Kristen? Karena definisi Ya Kristen itu Allah. adalah Kristen awalnya sebutan ejekan terhadap orang luar Yahudi yang mengimani kitab Yahudi. Berawal di Antioquia dengan pelopor Paulus. Apakah Anda setuju hal ini sesuai Bible? Betul. Oke. Sementara kata Anda tadi, Kristen itu ada sejak Yesus ada. Betul. Oke, Anda berbohong ya Bang. Kok berbohong? Ya iyalah. Apakah ada Kristen? Apakah semasa hidup Yesus selaku manusia tadi itu dia beragama Kristen? Abang tuh pikirannya jangan sempit. Ya. Iya. Jadi- Justru karena terlalu lapang lah Jadi, bro. Sebentar, murid-murid Yesus yang 12 itu, apakah dia disebut Kristen? Ya nggak tahu lah. Sementara kan yang dekat Anda mengatakan tadi Kristen itu Masalah ada sejak Yesus ada. penyebutan, Anda mau sebut Kristen, mau sebut Oten, enggak masalah. Anda kan sebut saya Oten juga, Iya, sebut kan jelaskan pembinaan. udah saya jelaskan kepada Anda tadi. Masalah. Saya berusaha menjelaskan kepada Anda dan jemaat, Kristen itu bukan pengikut Kristus artinya. Iya, Kristen terserah. awalnya sebutan ejekan terhadap orang Tapi luar Abang Yahudi lari-lari loh. yang mengimani kitab Yahudi kan Tadi gitu. Abang mengklaim Adam itu Islam. Saya tanya di mana Ya dalilnya Adam iyalah, itu kan syariatnya Islam. masih kami lakukan sampai sekarang.
Apakah Adam syahadat? Apa? Syahadat itu sesuai dengan syahadat para nabi. Ada Apa tuh? 25 labi-labi, 4 yang ulul asmi. udah seweng udah. Nggak, Inilah jadi orang kalau begitu nggak bro. ada ilmu Jadi ya. begini bro. Jadi di situ udah jelas ya. Tuhan jemaat Kristen tidak sama dengan Tuhannya Yesus. Ah, Clear ya? kau kabur lagi hanya. Enggak, saya tidak Bang kabur. Hanzo, dengar dulu. Siapa yang dituhankan Yesus? Kita sapa dulu gurunda kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Masya semuanya. Allah. Silakan dilanjut. Saya nyimak dulu. Nyimak dulu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, dilanjut, Ya. dilanjut. Bang Silakan. Tata, Terima kasih ya bangku. aku tanya dulu Bang Tata sambil menjawab. Kalian jangan jawab Tanya ngawur Bang loh. Raja. Ada gurunda loh. Siapa Kalian kalau Tuhan- jawabnya ngawur, Siapa dijewer Tuhannya ternyata ya. Yesus? Siapa Tuhannya Yesus? Tuhannya Bang Tata. Yesus. Iya, siapa Tuhannya Yesus? Tuhannya Yesus. Maksudnya Yesus kan Tuhan. Kok ditanya Tuhan? Kan Tuhan punya Yesus punya Tuhan loh. Ya nggak apa-apa. Iya, saya tanya siapa Tuhannya Yesus? Nggak ada. Coba bertanya yang kelas lah bro. Bang. Itu ada gurunda loh. Udah kita bahas tadi bro. Tolong Iya. jangan bertanya yang remeh-temeh. Tanya yang Aduh. Nah, aku serius lah nanya siapa Tuhannya Yesus. Melayu, katanya remeh-temeh loh. Katanya remeh-temeh. Ya ada Udah saya gurunda. bawakan Kalau nggak ada tadi gurunda, apanya kepada Anda kalian kisi-kisinya. bebas mau bertanya. Yesus Ada adalah remeh jalan boleh. dan kebenaran dan hidup bagi Coba. Kristen. Ini kan didengar Di oleh Ibrani gurunda. 5 ayat 7. Jangan kau Sepanjang permalukan hidupnya selaku gurumu. manusia, dia berdoa kepada Tuhan yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Bagaimana lagi Anda menyatakan Yesus tidak bertuhan? Sementara kalau doa itu permintaan hamba kepada Tuhan. Kalau ke raja bukan meminta kepada raja, bukan berdoa namanya. Meminta kepada Bapa itu bukan berdoa. Bahkan di dalam Quran Allah aja bersolawat pada Muhammad, kok nggak protes? Iya, silakan. Kristen membuat konsili. Arti solata itu adalah berdoa. Udah mulai menghujat. Disitulah jelasnya. Mulai Kristen menghujat, itu kan menyalahi gambar. daripada Nah, apa ini. yang dikatakan oleh Kalau nggak KBBI. ke pojok begitu. Kalau leluhur kawan-kawan. Indonesia dulu telah sepakat bahwasanya dalam Sumpah Pemuda berbahasa satu bahasa Indonesia, Kristen tidak mau. Mereka membuat kamus bahasa sendiri di luar dari KBBI. Berarti jemaat Kristen Indonesia ini diajari kekristenan keluar dari Sumpah Pemuda. Jangan gitu bro. Kembalikan aja lah ke bahasa Indonesia KBBI. Gimana bro? Ya, Jadi menurut Anda tadi Yesus nggak bertuhan ya kan? tidak, karena dia Tuhan. Yesus nggak bertuhan selaku manusia ya? Bertuhan Dia Yesus. Tuhan. Tuh. Telah lahir Tuhan gitu kan katanya Bertuhan malaikat. Yesus. Tanggal berapa ini bang? Tanggal berapa Kita, ini? kita nggak usah berat-berat lah. Jangan- Iya yang ringan-ringan aja. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan Tuhan di kota Daud. Tanggal berapa ini? Ya suka-suka kau tanggal berapa hari ini? Berarti baru hari ini lahir bang. Ini ada gurunda Nggak kalian Melayu ini lanjut lah. mengecewakan Baru hari kali. ini lahir. Coba Jadi kasih kumaha yang tuh berat akan gitu. kepiye waduh. Cobalah Raja, kau jangan mempermalukan dirimu. Ada Iya biasa Anda permalukanlah dulu Kasihlah saya. sebagai Karena apologet begini. Islam itu yang Iya. Enggak, kalau saya itu kan kroco bro. Tetapi mudah-mudahan belum ada Kristen yang atau mampu Bang Zuma bagaimana lah, silakan Kristen Bang ini Zuma. menarasikan kekristenannya kepada saya. nggak perlu. Ngapain saya mengkristenkan Anda? Enggak, karena begini, enggak usah memang begitu. Karena begini bro, yang perlu kami adakan di Indonesia ini memberikan kecerdasan kepada bangsa Indonesia. Sesama anak bangsa wajib saling mencerdaskan. Contohnya, di dalam Bible dikatakan Yesus di sorga. Stefanus melihat Yesus duduk di samping Bapa. Sementara di Masya Galatia Allah, 13 tadi, di Galatia mulai belajar 3:13 Bible tadi, ya, luar biasa. dengar dulu. Di Galatia 3:13, Kristus itu mati terkutuk untuk menebus dosa kutuk Torah. Dan ada tertulis terkutuklah orang yang mati tergantung di kayu salib. Sekarang pertanyaannya, di dalam Bible di mana tempat orang yang mati terkutuk di kayu salib?
Maka Abang Anda, kita akan menemukan di Matius 25 ayat 41. Kata Yesus, orang yang terkutuk itu tempatnya dibakar di api yang menyala, Aku beserta sholat dulu ya. iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi hal inilah yang kami cerdaskan kawan-kawan sebangsa dan setanah air akan hal ini. Masalah iman silakan mereka mengimani Yesus yang di sorga. Tetapi kalau saran kami, ya perlu diperhatikan. Indikator dari Bible itu sendiri menyatakan kalau memang Yesus mati terkutuk untuk menebus dosa kutuk Torah, dia ditempatkan di neraka beserta iblis dan malaikat-malaikatnya. Ini kan hanya sebuah wacana, bro. Ya, Sesama sebangsa setanah air, kita saling mengingatkan gitu loh. Lanjut rekan lain, aku diam. Ya, silakan. Lanjut ke Bang Juma dulu, dulu. Assalamualaikum Bang Juma, Masya Allah, Tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, lucu aja ya kalau ada seorang Kristen yang mengatakan Yesus itu ateis. Lucu betul. Karena Yesus itu adalah hamba yang taat, hamba yang suci, dan Yesus itu sendiri yang mengatakan dirinya kalau dia itu senantiasa tunduk dan bersujud atas segala perintah yang diperintahkan oleh Tuhannya. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 2 nomor 22, Yohanes 4 nomor 22, dia mengatakan dengan jelas, aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal, mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus jelas sekali dikatakan sebagai hamba Allah yang suci. Ya, tapi kenapa sampai saudara kita Kristen berani mengatakan bahwa Yesus anak Maria itu tidak bertuhan? Karena sebenarnya Kristen itu kepanjangan dari pengikut Kristus. Kristus ini ada banyak. Harun juga Kristus, Daud juga Kristus, Salomo juga Kristus, Yesus juga Kristus, tapi penyesat juga Kristus. Nah, Kristen ini pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana? Kristus yang bukan Tuhan. Kristus yang tidak bertuhan maksudku. Siapa Kristus yang tidak bertuhan? Ya iblis. Nah, inilah yang disembah oleh saudara kita Kristen. Kristus yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kata Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kristen itu kan kelompok di luar Yahudi. Dia adalah bidat. Kristen itu adalah Abu Dazrah. Dia adalah pengikut Paulus yang disebut sebagai penyakit sampar di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jadi Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi Kristen ini pengikut Kristus yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai penyesat. Nah, mari kita lihat Yesus mengaku di dalam kitabnya orang Kristen ketika ditanya, siapakah engkau? Aku manusia. Siapakah engkau? Aku anak Yusuf. Siapakah engkau? Aku adalah utusan. Siapakah engkau? Aku anak manusia. Di dalam Yohanes 1 nomor 51, Yesus sendiri mengatakan, aku anak manusia yang berbicara kepada malaikat yang turun naik dari langit. Nah, sedangkan Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, beliau Paulus menerima Injil bukan dari anak Maria, tetapi menerima dari Kristus. Nah, ini dia. Jadi kalau saudara Kristen mengatakan, apakah Kristus itu Yesus yang Anda sembah itu bertuhan? Tidak. Oh, memang betul. Karena yang mereka sembah ini saudara-saudara adalah makhluk yang tidak bertuhan, artinya ingkar Tuhan, alias si jahat, yaitu iblis. Makanya Al-Quran mengatakan, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah ini adalah iblis yang terkutuk. Siapa dia? Kristus. Kristus yang mana? Yang datang kepada Paulus, yang bukan manusia. Galatia 1 menjelaskan itu. Nah, sedangkan Maria apakah melahirkan manusia? Manusia.
Apakah bertuhan? Bertuhan. Pada hari Sabat, Yesus selalu masuk ke mikdas, ke sinagoge, sujud, beribadah, menyembah, berdoa, dan seterusnya. Bahkan betul, kata sahabat kita tadi, raja kita ini, raja teman kita, dia mengatakan bahwa di Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu berdoa, dan Yesus disebut sebagai hamba yang soleh. Dia Muslim, Yesus itu. Sedangkan yang disembah oleh Kristen, makhluk yang bergelar Kristus. Itu yang didemoatkan Yesus itu. Silakan saudara siapa Hanzo. Mantap kali ngarang bebasnya Bang Juma ini ya. Silakan bantah dalil saya, Bang. Silakan. Kenapa? Bantah dalil saya kalau Yesus menubuatkan akan datangnya Kristus penyesat. Bantah itu. Apa yang harus dibantah? Lah, Yang Yesus berkata kepada Bani Israel muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang dan berkata akulah Kristus. Betul? Betul? Betul. Akan menyesatkan banyak orang. Betul? Betul. Itu tergenapi atau itu hanya bohongan? Tergenapi dong. Apa nama pengikut Kristus Paulus penyesat itu? Pengikut Paulus. Siapa yang ikut Paulus, Bang? Bukan. Siapa nama pengikut Kristus palsu itu? Apa nama pengikut Kristus palsu tersebut? Nama pengikut Kristus palsu? Yes. Mana ada? Lah, Kristen ini kepanjangannya apa? Pengikut Yesus Kristus. Tengoklah teman. Sejak kapan Kristen itu pengikut Yesus? Sejak kapan? Yang benar Kristen. Macet-macet kan suaramu, Bang. Oh, kayak gini. Lanjut. Silakan. Iya, mau bahas apa nih kita, Bang Juma? Loh, kalian saudara saya tadi kan membahas tuh Kristen tentang sudah pengikut final, Yesus. Bang Kan Juma. gitu. Memang kalian itu Iya, Kristen adalah- pengikut Kristus, betul kan? Benar. Kalian anti Kristus, betul nggak? Setuju nggak? Antikristus Kalian ini itu ada. antikristus. Sabar. Yang antikristus. Betul. Nah, sekarang tanya Paulus. Paulus yang datang kepadamu mengabarkan Injil manusia atau bukan? Yang mengabarkan pada Paulus Iya, manusia atau bukan? cahaya. Dia Tuhan. Dia Manusia Tuhan, atau gitu bukan? Kan? Tuhan. Kena kau kan? Kena Enggak. kau kawan. Berarti yang datang kepada Paulus bukan manusia kan? Yang datang kepada dia itu Tuhan. Bukan manusia kan? Bukan. Berarti kata antikristus yang tidak mengaku Yesus datang sebagai Ya kalian kan tidak mengaku Yesus Tuhan. Itulah antikristus. Saudara, disinilah kalau otak macet, keturunan Dajjal. Begini cara jawabnya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Keturunan Dajjal Siapakah katanya. antikristus itu? Siapakah penyesat itu? Planos itu? Bukankah dia yang datang ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Dan itu dan itu adalah Paulus. Ketika ditanya di dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku Baik. Injil, tetapi Yesus Kristus. Hayo. Baik, sekarang aku tanya, jangan kau Menurut bertanya Paulus, aja. sabar. Menurut Paulus, yang datang kepadanya mengajarkan Injil manusia atau bukan? Menurut Paulus yang datang adalah Tuhan. Berarti bukan manusia. Iya Tuhan. Kenapa Anda Berarti paksa Yesus saya? datang kepadanya bukan manusia. Yesus datang dalam wujud cahaya. Bukan manusia. Saat itu bukan. Berarti Paulus ini masuk nggak sebagai kategori penyesat? Enggak masuk dong. Loh, 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Ayo. Yang menyangkal anak maupun bapak. Nggak ada cerita itu. Ada. Jangan kau ngarang-ngarang. Ada, Bang. Justru ketika Paulus mengatakan, sabar, ketika Paulus mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia, berarti dia menyangkal Yesus sebagai anak manusia. Ya jelas dong dia wujudnya udah ilahi kok. Gimana sih Bang Juma? Kok ilahi pula? Di mana? Katanya Bang Juma cerdas. Hei saudara, Ibrani 13
nomor 8 jelas dikatakan di sana, Yesus kemarin, sekarang maupun selamanya tetaplah sama, tidak akan pernah bisa berubah. Yesus tetap manusia, mau sampai Yang tidak kapanpun tidak berubah pernah itu berubah. apanya dulu, Bang? Apanya yang tidak berubah? Keilahiannya. Di mana Yesus pernah mengatakan dia punya aspek keilahian? Di mana? Oh, banyak. Di mana? Aspek Satu aja. Keilahian. Satu aja. Satu aja. Di mana? Dia Ya, satu aja. membangkitkan orang. Nah, itu keilahian. Hai. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 Nabi jelas Muhammad bisa nggak begitu? jelas dikatakan, kok Nabi Muhammad bukan Tuhan, Cahayu. Sekarang begini, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dikatakan bahwa orang Israel harus tahu yang Bang maksud Juma. adalah Yesus Kristus. Sabar. Bang, Anda kalau ngomong nggak ada mengatakan- remnya, Bang. Ya karena saya lagi Iya, ngajar, Bang. mengajar orang yang Buset, penyesat, ngajar. keturunan Dajjal. Lulu. Dalil di dalam kitab saudara yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia itu adalah antikristus. Umat Islam dimanapun berada pasti beriman tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah itu manusia. Nah kamu mengatakan dia Tuhan, tidak bertuhan malah. Berarti kamu Oke, adalah kita buktikan. antikristus. Kita boleh nggak kita diskusinya Silakan. agak santai. Ya, Sekarang silakan. Saya tanya, sangat Bang. santai. Arti Tuhan itu apa sih, Bang? Tuhan itu kalau kita lihat di KBBI adalah junjungan atau hakikat yang disembah atau Oke, diibadahi. Mantap. Oke. Junjungan Mantap. Anda siapa, Bang? Junjungan Anda. Junjungan saya sebagai nabi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Sebagai bukan nabi. Junjungan. Junjungan sebagai nabi. Saya nggak tanya. Saya cuma tanya junjungan Anda siapa? Junjungan saya Nabi Muhammad. Bukan Allah. Itu sembahan saya, beda. Makanya itulah Anda menuhankan Muhammad. Oh gitu. Ya. Iya. Ini muridnya Edis ini, muridnya Edis. Muridnya Edis ini. Muridnya Edis ini, muridnya Edis. Allahu Akbar. Jangan Masya bawa Allah. orang, Bang. Jadi Kenapa jelas sih Anda sekali. trauma Enggak, kah? enggak. Dengan Edis Enggak, trauma. bukan. Saya tahu persis kalau murid Edis itu pasti otaknya bocor. Motor halus kiri kanan. Mana ada umat Islam menyembah manusia? Nabi Muhammad Baik. manusia, mana mungkin kayak menyembahnya? Oke, kita definisikan satu-satu, Bang. Oh bukan Ya. begitu saudara, bukan begitu. Percuma Anda mendefinisikan satu objek kalau faktanya Anda menyembah yang bukan manusia, yaitu Kristus. Itu dulu poinnya. Anda juga menyembah manusia. Siapa yang kami sembah? Muhammad. Mana buktinya? Setiap tindakan Anda, ya kan, ajarannya kalian. Sekarang yang melakukan ajaran Muhammad siapa? Kan Anda. Kami, iya, perintahnya menyembah kepada Kepada siapa? Bahlul. udahlah kawan. Gini Kalau loh, udah Bang. keok-keok aja, nggak usah kamu mau Enggak. mencari impas apa nggak usah. Wati Mau cari Rasul itu apa, Bang Juma? Betul. Fattakullah wa atiun. Bertakwalah kepada Allah, bertakwa. Oke, wa atiun dan taatlah kepadaku. Bertakwa itu Iya. apa? Takut kepada Allah, taat Mematuhi- kepada Rasul. Nah, mematuhi rasulnya ditaatin untuk supaya mengikuti perintahnya menyembah kepada Allah. Jelas itu. Nah, sekarang Paulus mengajarkan menyembah kepada Kristus yang penyesat. Jelas kan? Enggak. Roma. Oh, kenapa tidak? Anda coba lihat surat Paulus tuh di Kolose 2 nomor 9. Seluruh tubuh Yesus kepenuhan keilahian. Nah, harusnya Anda bawa data itu. Mana buktinya Kristus itu ilahi? Bawa Kolose 2 nomor 9. Bahwa seluruh tubuhnya Kristus adalah ilahi. Yang datang itu tuh, oh akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu Tuhanmu tuh. Itu Tuhanmu tuh. Tuhan yang pernah dianiaya oleh Paulus. Nah, itu Tuhanmu, sembahanmu. Apakah yang itu anak? dianiaya itu murid-muridnya. Apakah itu adalah anak Maria? Bukan. Itu bukan anak Maria, itu yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Itu kan asumsi Anda, Oh, bro. bukan asumsi. Sekarang malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa kata malaikat? Yesus yang kau lihat terangkat ke langit dengan jasadnya akan datang ke bumi ini untuk kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Berarti datang kedua kalinya dengan jasad. Yang datang kepada Paulus ada jasad gak? Tidak. Itu siapa? Setan.
Itu fakta. Kan Yesus mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai namaku, berarti bernama Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada penyesat bernama Yesus Kristus, dan ada pengikutnya. Sekarang ini di 2025, ada Yesus dan dia adalah Kristus, dan juga punya pengikut, namanya Kristen. Itulah Anda. Berarti Kristen adalah pengikut penyesat Yesus Kristus. Berdasarkan apa? Berdasarkan dalil. Di mana itu tertulis? Di Matius 24 nomor 4 nomor 5. Anda mau lari kemana? Ya, sudah. Nah, silakan. Sudah. Oke. Kalian kan mengikuti Nabi Muhammad, ya kan? Tanpa Nabi Muhammad, kalian tidak kenal Allah itu siapa. Ya memang betul, memang Nah, betul. sudah, begitu Nah, pula terus? kami, Bang Juma, kami Tidak menyembah Nabi Muhammad. Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Tapi Dan kami tindakanmu Islam. dari bangun pagi sampai bangun pagi lagi itu perintahnya Yes. Muhammad. Karena dia diperintah oleh Allah. Mana buktinya? Oke, bil bayyinati was zubur wa ansalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum Indonesia saja. yatafakkarun. Tuh dalilnya. Ya, Anda kan berbicara Artinya tentang apa? Islam. Artinya Itu kan berbicara tentang Islam. Katakanlah kepada seluruh manusia, ketika dia ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosanya kemudian diampuni oleh pencipta langit dan bumi, arahkan mereka untuk mengikutimu, wahai Nabi Muhammad. Tuh, kami mengikuti. Coba. Jelaskan. Gimana Nah, Nabi Muhammad mengaku dia Nabi? Ya Allah ya Karim. Nyebut dia. Lucunya ini manusia. Surat berapa, Ini ayat berapa? Keturunan Dajjal memang seperti ini. Muhammad Rasulullah. Rasulullah wa jangan ding, ding, khatam. Karena tadi itu dibiarkan dulu. Karena dia ini kan gini, pengikut Yesus. Katanya kan, Yesus yang iblis itu. Karena Yesus yang iblis itu, di Matius 21:31 itu kan, pesundal masuk surga duluan. Kurasa dia ini anak pesundal gitu loh. Anak pesundal. Suruh mamak kalian tuh, Ten. Mamak kalian tuh suruh jadi pesundal biar masuk surga duluan gitu loh. Izin Bang Henrod, aku kalau kayak gini dari penjelasan Bang Juma, aku bulan depan gak bayar perpuluhan lagi aku. Salah. Masya Allah. Alhamdulillah kalau gitu. Gitu. Teman-teman juga ada kamu Hasean HTG. Oke, lanjut. Islam atau Kristen? Kristen. Oke, ada Bang Juma nih, apa yang mau diapakan? Apa yang mau dibantah, apa yang mau dinarasikan? Silahkan. Aku nggak mau bantah, cuma mau narasi. Sekarang gini kan Bang Juma. Iya, silakan Bang. Tapi jangan bahlul Bang ya. Please. Enggak. Jangan bahlul kayak tadi tuh. Aduh, mumet saya kalau berhadapan dengan orang pura-pura bahlul. Bukan balul. Berani nggak nonton si Edis TV?
Paulus kau bangkitkan biar ku hadapi. Jangan lari ke situ. Itu coba jawab dulu kan. Berani kenapa tidak? Hah? Berani nggak debat? Yes. Berani biar kundang. Silakan ajak ke sini. Betul. Betul, silakan. Jangan kau blokir dia ya. Jangan turun-turun main-main ya. Penyembah iblis. Ngapain saya blokir dia, ngapain? Alah. Gua coba cerita. Penyembah setan, ngapain? Penyembah Kristus, ngapain? Langsung aja, langsung Yang aja. kau nangis di sini. Kau lihat, diam, pemakan kutu, diam. Diam, pemakan dedak, diam. Kau lihat YouTube, pemakan dedak, diam. Kau lihat YouTube saya, Zulkifli M. Abbas Official. Pemakan dedak, diam. Kau lihat, udah turunin Dinda. Jangan sampai saya emosi lo. Turunkan orang-orang kayak gini, orang-orang bahlul kayak itu. Saudara-saudara Kristen, Lanjut. saudara-saudara Kristen, kalau Anda penasaran tentang diskusi saya dengan Edis, silakan buka channel Zulkifli M. Abbas. Di situ ada ratusan debat saya dengan Edis. Ratusan. Kenapa sekarang saya ogah berdiskusi sama dia? Karena dia sudah di luar negeri. Saya sudah paham tabiat kalian. Kalau sudah di luar negeri itu, kalian sudah berani melampiaskan ajaran Kristus. Oke? Kalau masih di Indonesia, saya layani ente. Tapi karena kamu itu sudah mengaplikasikan ajaran Kristus, sudah di luar negeri, itu cuma akan menyakiti hati umat Islam. Dan hanya akan menghasilkan perpecahan di antara kita, gitu loh. Kalau dia mau offline dengan saya, silakan datang ke Indonesia, kita offline, kita di Jakarta, kita diskusi. Kalau mau, tapi kalau Anda penasaran dengan diskusi-diskusi saya, tinggal lihat di channel YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Ketik di situ Edis Sidabutar, akan muncul ratusan hasil diskusi saya. Kalian nilai bagaimana si Edis berdiskusi dengan saya. Nilai di situ. Gak usah Anda bawa ke sini. Anda merasa dia jago karena dia di luar negeri. Jago hujat. Kami nggak mau. Dia hanya Ini Bang Juma. Ya, Izin gimana, Bang Juma. Berarti Edis TV sama dengan Yesus. Yesus pun waktu bermasalah dengan tentara Romawi lari dia sembunyi. Iya, dia ke Edis Efraim. TV juga betul. gitu. Iya. Iyalah. Iya, silakan Pak. Kita sapa tamu kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Israel. Maaf kita turunkan ya. Naik oten yang cerdas ya teman-teman. Diskusi santai. Gimana kabarnya, Guru Dagu? Sehat? Alhamdulillah baik, insyaallah. Abang gimana bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Cuman agak belum berani keluar kandang ini. Hujan? Bukan masalah hujan, masih panas di lokasi yang waktu itu kita mau ini sadatin. Oh, iya, betul. Ya, jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, orang Yahudi, apakah pengikut Kristus? Bukan. Orang Belanda, orang Roma, ya itu pengikut Kristus. Nah, Kristus ini dari mana? Ini yang perlu dijelaskan oleh saudara Kristen. Bahwa Yesus menubuatkan adanya penyesat yang bernama Kristus, yang bergelar Kristus. Itu kata Yesus di dalam Matius 24, nomor 4, nomor 5. Kepada muridnya Bani Israel, Yesus berpesan agar waspada kepada Yesus Kristus. Kita sapa dulu tamu kita ya Bang Zuma. Sore Ya, Mama. silakan. Sore Mama. Islam Kristen. Silakan diskusi santai dengan Bang Zuma ya. Iya. Dengan data.
Silakan Bang. Namanya dia Mama ya Bang? Bang Zuma namanya dia Mama ini. Mama, Iya. Mama loh Mama. Mama tak ada D-nya, nggak tahu baca kau kayak Muhammad. Tuh tengoklah kan, Tengok pengikut dulu. Yesus Kristus memang begitu. namanya juga penyesat, kan sudah dinubuatkan. Waspadalah wahai Bani Israel terhadap penyesat yang bernama Kristus. Matius 24 nomor 24. Jadi memang pengikutnya memang begitu. Pengikutnya lucu memang. Pengikutnya itu hatinya berdarah-darah, jantungnya bisulan. Jadi kalau dia berbicara atau bersikap, ya pasti hujatan, penistaan dan seterusnya. Kayak gitu. Nama aja nyesatkan, nama aja menghujat. Itulah hebatnya ajaran kasih gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ajaran kasih itu ajaran pengikut anjing dari Jerman itu. Pengikut anjing dari Jerman itu kan. Dia nyebarkan virus rabies. Into Nah Maria. itu, Into kebanyakan Maria. itu tuh kayak gitu. Penuh kebencian. Ajaran kasih itu kedok aja. Ajaran Jadi kasih bukan itu kayak gitu, kedok. Abang Andalor, Henlor, bukan kayak gitu Oh. sebenarnya kalau ajaran kasih. Karena besarnya kasih karunia Tuhan akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya peroleh keselamatan. Jadi Tuhan Bapa korbankan anak untuk dibunuh Romawi. Jadi di situ. Jadi setelah dikubur oleh Yusuf Arimatea, apa kata Tuhan Bapa di dalam Efesus 5:2? Yesus persembahan yang harum bagi Allah. Iya. Lemaknya yang Nah, harum. jadi karena kasihnya Tuhan Bapa kepada anak, ya kayak gitu akhirnya. Yang Kristen dulu yang naik ke atas ya, yang Kristen yang membobot, penghujat di bawah aja ribut. Into Maria Kristen atau Islam? Ya, Tomaria. Islam Bu. Oh, Ya Islam Bu. Mau itu mau sapa Bang Juma. oke silahkan. Halo, assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang naik teman-teman Kristen dulu ya, biar ada diskusi kita ya. Selamat sore, saudara-saudaraku. Sore, Ya, Bang sore, Suma. Sore Bang. Gimana kabar? Sehat Bang Suma? Alhamdulillah sehat. Iya, syukurlah Bang Suma. Siap. Tempo hari melihat perdebatan dengan Pak Bom Bom di Superboy. Cukup luar biasa Bang Suma. Saya apresiasi Bang Suma ternyata bisa menunjukkan sikap yang santun berdebat ya, karena saya tahu Bang Suma ini pernah lawan saya nih, sering ribut ya, tapi Dulu. saat bertemu Pak Bom Bom, ya betul Bang Suma pasti ingat saya pernah juga ngata-ngatain Bang Suma. Tapi sekarang Bang Suma saya udah sembuh Bang Suma, saya nggak mau menghina, menghujat. Saya mau menunjukkan sebagai Kristen sejati. Ya, Kristen sejati itu tidak menghujat, karena Kristen diajarkan mengasihi, bukan menghujat. Itu Bang Suma. Jadi saya cukup apresiasi kemarin sampai seorang Pak Bom Bom dikatakan juga seorang pendeta, tapi nggak bisa menunjukkan sikap santun. Ya, jadi dia kena kemarin di Superboy. Gitu. Jadi ya memang sih kalau kita ini diskusi berdebat ya tunjukkan sikap adab yang baik. Gitu. Jadi saya tahu Bang Suma ini luar biasa, yang biasanya semangat ya kalau dalam orasi, narasi, tapi di Superboy cukup luar biasa. Jadi akhirnya ya Bang Suma sebagai pemenang, sebagai Kristen ya harus menerima itu. Ini di situ kelihatan kita, ya. Jadi saya sangat apresiasi dengan Superboy juga. Dia ateis ya. Katanya segitu. Justru orang ateis itu
Iya, dia ateis. Saya lebih suka orang ateis karena dia tidak punya kepentingan mau Islam atau Kristen. Cocok jadi penengah di situ. Jadi dia bukan Kristen ternyata. Saya pikir juga Kristen, ternyata dia ateis. Dia Kristen Pak Nah, Richard. jadi Dia bisa. Kristen Pak Richard. Dia Kristen, cuma dia malu ngaku Kristen gitu loh. Maka dia ngaku ateis. Kebanyakan gitu. Betul. Gak boleh bang. Kalau di Kristen itu ada ayatnya dikatakan kalau engkau tidak mengakui aku di hadapan manusia, ya, atau kamu menyangkal, aku pun juga akan menyangkal kamu di hadapan Bapakku loh. Itu perkataan Yesus. Jadi kalau ada Kristen yang tidak mengakui, ya, bahwa dia seorang Kristen, Yesus juga akan mengatakan, aku akan menyangkal engkau juga di hadapan Bapakku. Nah, jadi kalau Kristen yang memang jujur, dia Pak Kristen, Richard. dia mengaku ateis, ya. Pak Richard, itu Kristen yang jujur. Kristen yang jujur. Kalau Kristen tidak jujur kan banyak itu. Pak Richard, tanya dikit nih Pak Richard. Kenapa tuh Pak Richard banyak Kristen tuh banyaknya marah aja, penuh kebencian aja dengan Islam tuh? Kenapa? Kayak Pak Richard dulu lah kan. Pak Richard dulu kan kalian udah tobat. Itu apa sebabnya Pak Richard gitu loh? Ya itulah, kan kita harus tahu ya bahwa itu ada namanya roh iblis itu, roh penghujat. Ya memang sih saya juga kasih tahu di room Kristen, saya juga kena bully juga di saudara-saudara Kristen karena saya bilang kalian itu tidak mengajarkan apa yang dikatakan Yesus hukum kasih. Kalian kalau dibilang apologet, Pertanyaan saya Pak harus Richard. menjawab. Pak Richard, Gimana bang? pertanyaan saya, apakah Bapak masih menuhankan Yesus? Oh iya dong bang, tetap sebagai seorang Kristen ya saya percaya Yesus adalah Tuhan bagi saya. Oke, Itu, silakan tapi saya Gurunda. tidak boleh menghina, menghujat agama yang saya tidak imani. Ya, Oke, kan? silakan Apalagi Gurunda. menafsirkan. Izin Begitu King Richard. saudaraku. Langsung diskusi Ya, aja, sebentar, King Richard. langsung diskusi aja, langsung Iya, saja. King Richard silakan. Ya apa-apa, boleh. Jadi begini. Iya, Gimana, narasinya Bang? begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang muslim tuh satu-satu lah. Narasumbernya sudah Bang Zuma, Bang Waalaikumsalam Zuma. warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa kalau teman kita mau ini, gak apa-apa deh, gak masalah. Ya, jadi gitu, nggak Bang, sedikit ya. Jadi aja. aku santun ya. Iya, silakan, Iya, silakan. bang. Jadi kalau memang King Richard menuhankan Yesus, karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup bagi Kristen. Nah, sekarang sesuai dengan Ibrani 5 ayat 7 itu, sepanjang hidupnya Yesus berdoa kepada Tuhan yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Jadi pertanyaan saya, kalau memang Yesus itu berdoa kepada Tuhan, apakah dia bertuhan Wanes, Dewi Natur Yesus, Jesus only, atau dia seorang Tritunggal? Sebagaimana dalam jemaat Kristen. Silakan Bang Richard. Ya, gini bang, siapa Bang Raja Goda ya, Bang Raja Ya, Goda. Raja Goda, sering ya. juga aku diskusi. Ya, sering kita kadang juga diskusi ya, aku ingat ya. Jadi gini bang, kalau berbicara tentang konsep ketuhanan, memang sih ini sampai kiamat juga nggak selesai bang. Di semua room itu tuh terus, saya juga jadi akhirnya kayak enak juga sih kalau mau jawab itu. Maksud aku kalau mau ini kita diskusi yang agak berkembang sedikit lah. Karena kalau bicara konsep ketuhanan ya kita harus akui bahwa agama itu kan sifatnya subjektif ya karena saya meyakini ya saya menganggap agama saya benar, begitu juga saudara ya kan, tidak akan ketemu kebenaran di saya, kebenaran di Anda juga pasti berbeda gitu Bang Raja Goda. Jadi memang sih kalau coba kita bertanya hal yang lain, memang kalau konsep ketuhanan itu sampai kiamat nggak akan selesai Bang. Dan itu terus. Dan saya juga Silakan jadi bosan. Gurunda disambung Jawab yang narasi itu. Bang Richard. Gurunda. Iya, baik. Jadi sebenarnya begini kawan, kalau di Islam itu inti daripada Islam ini diwahyukan kemudian untuk seluruh umat manusia, untuk seluruhnya, dan cakupan daripada ajaran Islam itu diminta oleh Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran An-Nahl ayat 125 diterangkan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Serulah manusia. Jadi ada perintah, serulah manusia, ajaklah manusia, beritakanlah kepada manusia, kabarkanlah kepada manusia
agar mereka menuju kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Perintahnya kemudian wajadilhum, berdebatlah dengan mereka, tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Karena Allah tahu bahwa tidak semua manusia yang diajak kepada Islam akan mau. Maka pasti di antara mereka ada yang mau berdebat, ada yang berdebat dengan Islam. Pasti itu ada. Kaidah ini Al-Quran ini ada. Jadi serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan dengan cara pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan dilarang berdebat, dia harus belajar Quran lagi. Ada perintahnya, berdebatlah, tapi dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kata Quran, itu kata Allah. Nah, lalu kenapa kemudian Bang Suma selalu ngegas kalau berdiskusi? Karena ada dalilnya juga. Al-Quran menarasikan kemudian wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Nah, ada pengecualian. Illalladzina zalamu minhum. Nah, itu pengecualiannya tuh. Kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Jadi jangan berdebat dengan ahli kitab, Bani Israel, jangan. Kecuali kepada orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Siapa orang zalim itu? Yang mengaku diri mereka itu berasal dari Bani Israel. Siapa? Yang berasal dari ahli kitab katanya. Ya saudara-saudara kita Kristen ini. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam sholat kita berlindung kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa mereka yang dikatakan sesat di situ? Mereka ini yang zalim di tengah-tengah ahli kitab. Itu saudara-saudaraku. Jadi Al-Quran memperingatkan dengan kaidah jelas. Jangan kau berdebat kecuali dengan cara yang baik. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan baik. Illalladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Kenapa? Terhadap orang zalim ini kita harus keras, kita harus tegas. Karena orang zalim ini seibarat virus, seibarat kuman, dia akan menyesat, dia akan apa istilah itu, memberikan penyakit yang diderita akan berakibat fatal kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Artinya menjalar. Jadi kalau kita tidak cut, seibarat dalam tubuh kita ini ada kanker, harus dioperasi supaya tidak menyebar kemana-mana. Nah, ini yang diajarkan oleh Al-Quran supaya tidak menular. Makanya Al-Quran menyeru kepada umat Islam. Apa suruhan Allah kemudian? Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Nah, itu perintah Allah. Perangilah saudara-saudaranya setan. Siapa saudara setan? Orang-orang kafir yang senantiasa mengajak orang-orang beriman untuk menyembah kepada togut, menyembah kepada selain pencipta langit dan bumi. Maka kita harus perangi. Nah, saatnya sekarang bukan perang angkat pedang. Saatnya sekarang adalah perang logika, perang argumentasi. Media sosial menyediakan itu. Maka kita harus tegas, kita harus keras. Karena itu perintah agama. Dan negara ini menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan syariat agamanya masing-masing. Merdeka kita ini untuk menjalankan syariat. Termasuk keras. Termasuk memerangi. Memerangi siapa? Saudara-saudaranya setan. Tapi berperang di sini adalah berperang logika. Makanya ada disebut komal diskusi lintas agama. Nah, disitulah kita saling berperang. Berperang logika, jaya pendapat, memberikan argumentasi yang berdata dan berdalil. Jangan juga melempam. Oh, kita tidak boleh ini kan saudara kita Kristen. Meski Nabi dihina,
Rasulullah dihina, Islam dihinakan, Allah dinistakan. Kita nggak boleh, kita dilarang. Oh, bukan begitu Islam itu. Tidak begitu. Misalnya nih, ada orang yang berjalan di atas jurang, di pinggir jurang. Kalau kita menyampaikannya pelan, Mas, jangan jalan ke situ, Mas. Nanti Mas jatuh loh. Mana dia mau dengar? Mana dia mau dengar? Atau sekali biar dianggap kita ini perhatian, tapi dalam hati kita, oh semoga kau jatuh, semoga jatuh. Lembut caranya, Mas, hati-hati Mas, jangan ke sana. Udah tahu mau jatuh, semakin lembut dia. Tapi kalau orang cinta dibarengi dengan kasih yang sayang mutlak hakiki dari dalam, semakin keras dia menegur, semakin orang itu bahaya, semakin orang itu terancam dengan sesuatu yang membahayakan, semakin tegas. Woi, jangan kau berdiri di situ. Awas kau jatuh nanti. Apa ini? Gitulah contohnya. Artinya orang ini menegur keras demi keselamatan orang tersebut. Dan itu mutlak dari dalam hati. Meskipun orang itu bukan keluarga, bukan sesuku, bukan sebangsa, tapi karena ada cakupan sayang sebagai sesama manusia, dia peringati, jangan kayak gitu. Kau jalan ke situ kau mati. Sekalipun ditambah dengan kata cuplis, cak kangkung, ya, cak ayu, apalagi toples, apalagi nenekmu kiper. Karena ingin orang ini supaya sadar, tersadarkan. Bayangkan kalau dia kena AIDS, mungkin dia menderita setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Mungkin. Artinya lepas dari itu bisa saja dia sembuh. Tapi kalau dia mati dalam kekafiran, kehidupan akhirat kekal, dia di neraka. Mana cinta kasih kita ketika kita membiarkan orang-orang ini kekal di neraka? Beda cerita kalau dia datang memerangi kita. Itu kaidah di Islam, saudara. Qatilu awliya asyaitan. Innahu kada sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, maka kita harus memerangi. Seperti itu. Jadi jangan salah paham ketika Bang Suma itu tegas, keras, bukan karena benci, karena sayang. Seibarat yang tadi itu, Bang, jangan ke situ Bang. Di situ ada jurang Bang. Jalan aja. Bang, kocok, diam situ, diam. Apa ini? Diperingat kau mau mati kah? Kau sudah bosan hidup kah? Toples? Kayak gitulah ceritanya mungkin. Tapi tidak semua orang bisa memandang ungkapan dan ucapan Bang Suma itu dari aspek positifnya. Ada yang mengatakan, penghujat, penista, suka mengolok bla bla dan seterusnya. Tapi wallah, demi Allah, saya berangkat dari niat untuk membantu teman-teman untuk memahami Al-Quran, sekaligus juga bisa sedikit belajar tentang Bible. Silakan. Alhamdulillah. Ya, oke, makasih Bang Suma. Jadi saya ada menggarisbawahi tadi itu, kecuali dengan cara-cara yang baik. Ya. Betul Bang Suma ya. Betul sekali. Itu benar. Kalau dengan cara-cara yang baik ya nggak ada salahnya. Ya kan. Jadi kita ada edukasi, ada ilmu yang bisa kita dapat. Tapi kalau kita saling menghujat, itu kan menimbulkan kebencian. Ya kan, ada balasan lagi nanti akhirnya kan. Jadi apalah kita diskusi, berdebat, ribut jadinya kan. Jadi akhirnya menimbulkan kebencian. Ya, kebencian itu kan dari iblis. Betul ya Bang Suma ya. Jadi memang kita di sini banyak ya yang kebablasan ya kan, bikin ruang-ruang debat hanya untuk saling menghujat. Bukan, padahal ayat suci mengatakan seperti tadi Bang Suma, kecuali dengan cara-cara yang baik. Itu yang, dan juga saya percaya di Al-Quran juga mengatakan janganlah menghina sesembahan mereka, karena mereka akan membalas menghina Tuhan Allahmu di luar akal. Itu jadi itu saya tahu kalau Islam ya ajaran memang seperti itu, tapi orangnya, saya bukan agamanya, orangnya. Begitu juga di Kristen, ada ajaran kasih, tapi kenapa ada seorang pendeta yang ikut berdebat menghina sesembahan orang? Itu bukan seorang pendeta, ya kan? Seperti izin sedikit, ya, Gurunda. Izin sedikit, Gurunda. Iya, Bang Richard. Ya, Bang Richard. Saya mau tanya, ketika Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terus yang di sebelah kiri Yesus siapa? Nanti dilanjut sama Gurunda.
Silakan Bang Richard. Sebentar, jaringan saya tadi kurang bagus signal. Coba gimana Bang Samudra? Ketika Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di sebelah kiri Yesusnya itu siapa? Nanti disambung sama Gurunda. Ya, jadi gini, Bang. Ya, saya sebelum jawab ya. Ya memang sih di Islam dan di Kristen juga di Al-Qur'an dengan Alkitab. Kan di situ kan kita harus akui bahwa ada ilmu yang harus kita kuasai. Di Muslim, di Kristen kan ada ilmu hermeneutik ya, ilmu tentang penafsiran. Saya saja sebagai orang Kristen belum tentu saya bisa memahami secara utuh, ya. Begitu juga di saudara Muslim ada 15 ilmu loh. Ustadz mengatakan 15 ilmu, walaupun sebagai Bang Suma saja saya belum tentu bisa menguasai itu. Ada 15 ilmu. Ini Ustadz saja mengatakan belum tentu mereka bisa menguasai semua. Jadi karena di ayat Al-Quran, di Alkitab itu ada berupa syair. Betul ya? Syair atau makna alegoris. Itu memang butuh pemahaman yang tinggi, ilmu penafsiran yang tinggi. Di Kristen ada hermeneutik. Itu kita harus bisa memahami di situ. Ya kalau saya tidak tahu, saya mengaku saya tidak tahu, saya nggak mau memaksakan. Ya kan nanti saya dikatakan menambahin, bikin asumsi. Kitab suci dikatakan jelas, janganlah menafsirkan kitab suci sesuai dengan pikiran Anda. Begitu Bang. Ya, jadi kalau dikatakan tadi di sebelah kanan, memang Yesus berkata dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya kan, kalau di sebelah kiri kan nggak ada dikatakan di sebelah kiri. Saya nggak mau nambahin karena tidak ada tertulis. Iya kan? Saya lebih baik saya cari aman. Karena saya nggak mau menambah-nambahin. Karena nggak ada dibilang sebelah kiri siapa. Gitu Bang. Ya, jadi saya orangnya netral aja, yang lurus-lurus saja, nggak mau terlalu, karena kitab suci nggak boleh ditambah-tambahin, nggak bisa ditafsirkan. Seperti gitu Bang. Kalau menurut kitab suci itu kan ini Gurunda, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa loh. Udah jelas di situ. Kalau di sebelah kanan berarti sebelah kirinya Allah Bapa kan gitu. Iya, jadi gini, kalau Islam itu kan kita Islam ini tidak pernah mau berurusan dengan disiplin ilmu apapun yang kemudian digunakan oleh saudara-saudara kita Kristen memahami Bible. Islam datang dengan Al-Quran, mengajarkan kesempurnaan kemudian di dalam kaidah hukum yang datang kepada para nabi, terlepas kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang kita tahu kemudian adalah datangnya Islam adalah untuk meluruskan kaidah pengajaran Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Di Islam diajarkan wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Pesan ini sampai ke kita umat Islam bahwa ternyata kaumnya Nabi Musa sering menyakiti Nabi Musa. Itu pesan yang muncul di Al-Quran. Lalu kemudian berlanjut masa, Allah juga mengabarkan kepada Nabi Muhammad, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Setelah Nabi Musa, dalam Al-Quran muncul Nabi Isa. Nabi Isa pun ternyata menyeru kepada Bani Israel, umat yang sama dengan umatnya Nabi Musa. Sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Torah, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang datang setelahku yaitu bernama Ahmad. Simpul yang muncul kemudian kepada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad. Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel mengajarkan kepada mereka akan datangnya Nabi Muhammad di dalam pengajaran beliau kepada kaumnya Bani Israel. Cek per cek ternyata ketika sampai sebuah kitab dari Israel konon sampai ke Indonesia, di situ tak ada nama Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Ternyata sebelumnya memang Nabi Musa sering disakiti oleh kaumnya. Bagaimana mungkin kemudian Nabi yang sering disakiti, lalu kemudian kaumnya yang sering menyakiti,
bisa meloloskan nama seorang nabi di luar dari bangsa mereka. Sedangkan nabi yang ada untuk mereka saja mereka sakiti, apalagi nabi yang ada di luar mereka. Tentu mereka akan menghapuskan nama tersebut, menghilangkan nama tersebut. Itu yang muncul di pendalaman materi keislaman orang-orang yang belajar tentang perbandingan agama. Berlanjut, Al-Quran kemudian menarasikan, apa kata Quran ketika berbicara mengenai sosok yang datang kepada Bani Israel sebelum Nabi Muhammad. Wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Nah, masuk poinnya di sini. Poinnya di sini. Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku sebagai Tuhan selain daripada Allah. Nah, di sini muncul poin. Muncul poin ini. Tak ada urusan dengan saudara Kristen sebenarnya, tak ada urusan. Akan tetapi setelah harga mati terikat dalam kaidah Islam, munculnya sekelompok manusia atau sebuah kaum yang mempertuhankan utusan Tuhan. Dalam simpul keimanan umat Islam itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesesatan, itu adalah kezaliman. Kristen dengan kendaraan kemudian amanat agung, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, masuk ke Indonesia, menghantam akidah umat Islam penduduk pribumi yang lebih dulu menduduki negara ini sebelum menjadi negara, maksudnya tanah air ini, lebih dulu memahami bahwasanya ada nabi di tengah Bani Israel tanpa ayah tapi dituhankan. Muncul Kristen masuk ke Indonesia mengajarkan untuk menyembah kepada oknum manusia Kristus bernama Yesus. Apa yang terjadi? Terjadilah dialog. Jadi kalau Kristen membahas tentang Islam, ya kita tuh juga tidak akan heran-heran amat. Karena kenapa? Di dalam kitab mereka tak ada tentang Islam. Tetapi ketika mereka menggunakan istilah-istilah Islam, disinilah kita heran. Nah sebaliknya, ketika umat Islam kemudian membahas tentang Kristen, seharusnya orang Kristen jangan bertanya, ada apa kok bisa seperti itu? Karena ternyata Al-Quran memberikan pesan dari ilahi, menerima pesan ilahi bahwa ada sosok Nabi yang pernah datang di tengah Bani Israel, yang disembah kemudian oleh orang-orang yang ada pada masanya. Cek per cek, ternyata hari ini keciduk orang Kristen menyembah sosok Nabi yang mereka sebut dengan Yesus Kristus. Maka apa endingnya? Berdialoglah kita, berdebatlah kita. Maka yang kita pakai sekarang ini adalah jangan pura-pura sembunyi kayak kura-kura dalam perahu, jangan. Tampil sebagai pendebat Kristen, kami juga tampil sebagai pendebat Islam. Pakai kaidah saudara, kami pakai kaidah kami. Ud'u ila sabili rabbi bil hikmah wal idatil hasana wajadilhu billati hiya ahsan, dan seterusnya. Ya, itu jelas itu. Artinya kaidah kami berdebat. Tapi hati-hati, karena Islam punya koridor. Apa itu? Illal ladzina zalamu minhum. Ada dalil pembenaran untuk kami tegas. Ada perintah untuk kami memerangi dalam aspek akidah, argumentasi. Karena itu adalah perintah dalam Al-Quran. Pakatilu aulia asyaitan. Nah, perangilah saudara-saudaranya setan. Seperti itu saudara. Pada kesimpulan akhir, kenapa kami menganggap saudara ini adalah saudara daripada yang saya sebutkan tadi? Karena yang menginginkan kemudian penyaliban terhadap Yesus hanyalah anak-anak setan. Dan saudara menerima ajaran itu. Maka benarlah kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Maka tak ada yang bisa kemudian memundurkan selangkah pun para apologet Islam dari mempertahankan serangan-serangan kristenisasi dan pemurtadan. Harus maklum itu. Kita harus maklum itu, keadaan itu. Maka ketika saudara King Richard kita ini tampil untuk memperbaiki, mengatur kemudian langkah-langkah bagaimana diskusi dengan baik, saya Bang Suma selaku ketua pembina apologet Islam Indonesia menyambut baik itu. Mari kita berdiskusi dengan diskusi yang berhikmat, diskusi yang hasanah, yang baik, untuk kemudian menyampaikan kaidah-kaidah. Islam mengajarkan kemudian bertauhid.
Kristen mengajarkan bertuhan. Maka mari ajarkan bagaimana konsep bertuhan di Kristen, kami ajarkan bagaimana cara bertauhid di dalam Islam. Sederhana untuk itu. Makanya saya melalui beberapa rapat internal apologet Islam Indonesia, apa yang saya sampaikan? Nah, ini mungkin di orang-orang pusat API tahu. Saya sampaikan berkali-kali di dalam forum, tolong tegur keras orang Islam yang menggunakan nama-nama yang menistakan agama Kristen atau menghinakan agama lain. Misalnya akunnya seperti misalnya Paulus Botak, mohon maaf, ini misalnya Paulus Botak, itu tegur keras. Kalau dia tidak bisa ditegur, kasih, kalau Anda tahu dia di mana, beri surat teguran. Kita tidak boleh omnya Yesus, pamannya Yesus, itu nggak boleh, tidak boleh. Kaidah-kaidah melarang. Islam nggak boleh memberikan kemudian ruang orang-orang seperti itu. Dan kalau ada api memberikan ruang kepada orang yang namanya saja sudah menghina, menista, maka saya sendiri akan berikan surat teguran. Itu artinya apa? Bahwa kita menginginkan kemudian adanya kebaikan antar agama, khususnya Islam dan Kristen. Melalui Apologet Islam Indonesia, kita sajikan diskusi-diskusi yang bermartabat. Terkecuali itu tadi, illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Yang zalim itu di antaranya juga adalah orang yang jahil, orang yang memperbodoh dirinya. Seperti itu, saudara. Saya rasa ini yang ingin saya sampaikan. Silakan. Luar biasa Bang Suma, ya terima kasih Bang Suma. Jadi saya tahu Bang Suma ya memang sih selama ini ya emang sih di beberapa room itu kan dari sepihak ya. Tapi ya setelah saya diskusi dengan Bang Suma, ya apa yang dikatakan Bang Suma, hentikanlah ya itu kalau kita kalau berdebat dengan cara-cara yang tidak baik, menghina, bikin akun-akun yang provokasi, ya itu dari keluar sendiri dari Bang Suma mengatakan itu sebagai ketua API. Janganlah kita kalau mau diskusi yang baik, jangan pakai akun-akun yang provokasi yang seperti tadi yang Bang Suma katakan. Jadi ya ternyata Bang Suma dari niat baiknya juga sudah ada dari dalam diri Bang Suma. Ya kan, jadi saya sangat setuju sebagai orang Kristen juga ya banyak akun-akun Kristen yang menghina, yang menghujat dengan kata-kata yang di luar batas juga ya, itu saya tidak setuju dan itu bukan Kristen. Saya katakan itu bukan Kristen ya, walaupun dia di situ membahas Alkitab atau apa, tapi itu bukan Kristen. Kalau sudah menghina, menghujat, itu sudah di luar pengajaran Yesus tentang hukum kasih. Kasihlah sesamamu, dan yang lebih tinggi itu kasihlah musuhmu. Saudara Muslim itu sesama kita, bukan musuh. Nah, Yesus mengatakan musuh saja dikasihi. Jadi kalau ada Kristen yang menghujat, itu bukan Kristen, Bang. Saya yakin itu sekali bukan Kristen, dan itu dari roh iblis itu. Itu dari roh iblis. Saya jelas mengatakan itu. Kalau dia juga mengaku sebagai seorang pendeta, itu tidak pantas lah bersikap seperti itu. Ya, dan itu jadi batu sandungan juga. Kita orang Kristen yang tidak tahu apa-apa, kami juga akan kena, kami juga akan dibenci. Yang tidak mengerti situasi perdebatan di TikTok, ya kan, kasihan, ya kan. Jadi saya mau tampil sebagai seorang Kristen yang menunjukkan sikap kasih. Walaupun saya dihina, saya juga saya cukup mendoakan saja. Pasti suatu saat Tuhan kasih hidayah, ya kan. Jadi pembalasan adalah haknya Tuhan, kita nggak boleh. Nah, jadi itu bukan dari Kristen Bang Suma ya. Kalau ada Kristen-Kristen begitu, ya seperti ya saya sebut aja seperti Edis. Edis itu saya pernah perhatikan waktu debat dia tentang kekristenan aja dia nggak paham ternyata. Dia masih di bawah, masih dia di bawah standar dia. Nah, tapi kalau dia bertanya, saya tahu Edis ini menggunakan kata-kata manipulatif. Paham yang dikatakan kata-kata manipulatif yang menggiring, ya menggiring yang pertanyaan yang memang tendensius, bukan bertanya untuk ingin tahu kebenaran, tapi memang untuk menghujat. Itu memang tidak pantas dan ya kasihan saudara-saudara Muslim yang awam, mereka juga masih ada juga yang mau naik. Richard, kan lucu kan? Seperti Pak itu. Richard monitor. Boleh kita langsung berdiskusi dengan Gurunda biar ada edukasi buat saudara-saudara yang di bawah.
tidak gini Bang, saya cuma pencerahan saja dulu dengan Bang Suma, ya kan? Ya kita tahu lah ya, kalau saya tampil dengan baik, dengan santun, pasti Bang Suma, siapapun itu akan menghormati saya. Ya kan begitu, kalau kita menghargai orang pasti menghargai kita. Itu hukum dalam dunia sosial itu. Kalau kita saling menghargai, orang pasti akan membalas dengan, kalau saya tampil dengan menghujat, saya yakin pasti juga akan ada balasan. Jadi semua itu dari diri kita. Orang itu adalah cermin buat kita. Kalau kita tampil baik di depannya, orang juga pasti akan berlaku seperti itu. Seperti itu Bang ya. Jadi saya cuma mau menjalin hubungan bahwa Kristen nggak begitu-begitu juga Bang. Ya, tidak semua Kristen seperti itu. Ada juga Kristen yang baik, dan saudara-saudara Muslim saya tahu juga banyak yang baik. Bukan agama, tapi orang-orangnya yang terkadang salah menafsirkan. Begitu. Jadi seperti itulah, saya terus terang ya, saya dengan Mas Suma sudah lama, sudah berapa kali, tapi saya udah nggak mau lagi seperti itu, mau saling menghujat gitu. Maaf Bang, ini saya lagi maghrib di sini, saya mute dulu, saya menghargai Anda ya, mungkin kedengaran ya noise ya. Jadi silakan lanjut aja dulu, saya mute ya. Di sini lagi maghrib, rumah saya dekat masjid, kurang lebih 50 meter, kedengaran ya. Oke ya, lanjut aja Bang, atau naikin Kristen yang lain, saya mute aja dulu. Oke, saudaraku. Oh iya. Oke. Silakan bagi yang ingin berobat dengan Bang Zuma, diharap naik. Nih Bang, ini tak kasih contoh yang tadi ya. Ini terjadi 1 jam yang lalu. Nih, ini yang kita tidak inginkan kemudian terjadi di antara kita sebagai anak bangsa ini. Ini komal Kristen, tapi mereka kemudian menggunakan Ustadz Gurunda. Nah, sempat dia buka kamera, dan ketika dia buka kamera itu, dia seakan-akan memperlihatkan wajah saya. Apa tujuannya memperlihatkan wajah saya? Supaya yang dianggap penghina Allah dan penghina Nabi Muhammad itu adalah Bang Suma. Bisa nggak lebih besar lagi ini, teman-teman, supaya bisa dilihat. Nah, inilah yang dimaksud zalim. Moderator gedein. Orang-orang zalim ini yang kayak gini. Digedein Bang Zuma, Bang Zuma. Gedein satu moderator. Bentar ya teman-teman. Iya, siap. Kebalik. Kebalik. Ya, mantap. Ini dibilang ini yang Gurunda dia. Ya, ini terjadi tadi, semuanya mengaku Kristen di atas. Ini ditulisnya Allah Subhanahu wa taala ini. Kita umat Islam sepenghujat-penghujatnya, misalnya sesuai dengan kategori penghujat, tidak ada yang pernah menggambarkan begini. Ini mereka penghinaannya sudah sangat luar biasa tuh. Itu kalau nggak salah akunnya Gurunda kan? Iya, Gurunda ini, betul. Terlalu estetik dia. Nih contoh ya, contoh. Punya akun banyak itu, banyak. Nah, ini teman-teman, nanti dia buka kamera teman, dan dia perlihatkan wajahnya. Tapi wajah itu yakin sekali itu adalah foto-foto yang kelihatannya dia ngambil foto saya. Coba lihat nanti. Ini sangat keterlaluan Bang Sumaya, ini sangat keterlaluan. Kalau saya bisa juga melaporkan ini. Iya Bang. Ini nggak apa-apa, ini dilaporkan ini. Supaya orang ini jadi efek jerah juga, yang lain juga jangan ada yang ikut-ikutan. Ini sudah keterlaluan, saudaraku. Ini nanti bukan ajaran Kristen ini. Nanti dia tampilkan gitu, sebuah foto, biar dianggap. Dilaporkan aja Bang. Direkam, dilaporkan, bikin, saya setuju. Supaya kita ini yang Kristen-Kristen yang nggak tahu apa-apa, jangan kena getahnya. Nah, wajahnya nanti diminta wajahnya dia perlihatkan. Tapi foto yang diperlihatkan nih. Ada. Ini hampir tiap hari Gurunda. Bang Zuma ini hampir tiap hari dia melakukan. Tuh, ini foto saya diperlihatkan tuh.
Dia perlihatkan fotonya Bang Zuma tuh. Supaya dianggap saya pelakunya, coba lihat. Nah, inilah teman. Dilaporkan Bang Zuma, laporkan aja. Saya setuju itu. Ya, King Richard lah yang laporkan. Nggak tahu. Ya? King Richard, pasti. King Richard lah yang laporkan. Kalau saya kalau oke, boleh dikirim ke saya, ke DM saya akan tunjukkan bahwa saya juga tidak senang perlakuan akun-akun seperti itu, ya kan? Dan ini kami juga yang kena, Kristen yang nggak tahu apa-apa kena juga, orang akan membenci kami, seakan-akan itu dari kami juga, itu nggak boleh, ya. Jadi memang benar harus dilaporkan. Coba kirim ke DM ke saya upayakan juga supaya juga ada dari Kristen melapor gitu Bang. Jadi bukan cuma dari Muslim, bahkan Kristen juga tidak dicatat ya, dicatat nama akunnya itu Gurunda, ya diingat nama akunnya Gurunda. Nanti Bang Richard samperin ke Ronda, DM aja Bang, ya. DM aja aku, nanti coba aku berusaha, aku juga ada pengacara juga sih, ya, supaya orang ini juga dikasih pelajaran, ya kan, jangan ada timbul lagi akun-akun yang lain seperti itu. Maaf saudaraku, saya lagi kedengaran ya, lagi maghrib di sini, silakan. Ya. Ya sama Kang, King Richard, Bang Richard di sini juga maghrib mau azan juga, silakan teman-teman untuk melanjutkan kemudian materi ini ya. Ya sebisa mungkin hindarilah ya menghujat itu ya. Kalau seperti yang tadi ini sudah berlebihan sekali dia. Karena ya itulah saudara Dosman ini kalau dia benar-benar ingin memperjuangkan toleransi beragama, ya sudah berapa bulan kemudian nggak ada tuh kulihat dia melaporkan orang yang seakidah dengan seagama dengan dia. Malah joget aja dia Gurunda. Malah piti-pitinya itu nyerang ya akidah, membuat risau. Kenapa saya katakan? Ya pertama dia joget di depan gambar Ka'bah dengan lagu-lagu Yesus. Kemudian malam Natal dia masak-masak babi dengan dia pamer bahwa saya bersama dengan orang Islam masak babi. Itu penghinaan sebenarnya. Sebelum sholat Jumat, persiapan sholat Jumat, joget-joget lagu-lagu rohani Kristen. Kemudian dia joget-joget dengan temannya yang pakai hijab, lagu-lagu Kristen. Itu sebenarnya menistakan sekali, itu sudah menghinakan dan sangat menyakiti hati umat Islam. Di saat track recordnya lagi melaporkan dugaan penistaan, justru dia melakukan penistaan. Itu menghinakan. Kebablasan dia. Itulah ya teman-teman. Jadi kami hadir karena cakupan Al-Quran. Perintahnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kristen juga hadir karena perintah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu sama-sama. Jadi Islam Kristen sama-sama agama syiar. Cuman cara-caranya ini yang harus dibenarin, harus dibetulin. Kenapa apologet Islam ini berdiri? Apologet Islam ini berdiri kan nanti tahun 2023 kalau seingat saya. 2023 berdirinya apologet Islam ya. Baru berapa tahun? Gurunda 2023. Ya, betul Gurunda. 23. Nah, sedangkan STT itu sudah berdiri berapa puluh tahun. Belasan tahun. Menghujat Islam. Lembaga Bible Indonesia, coba. KBBI mana yang tidak menyatakan Allah ALLAH adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab? Semua KBBI dari versi manapun akan menjelaskan ALLAH adalah nama dalam bahasa Arab. Nama dalam bahasa Arab. Sedangkan kitabnya saudara Kristen diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Arab. Tapi kenapa nama dalam bahasa Arab dipakai masuk ke situ? Ini penistaan, penghinaan secara lembaga. Tetapi mau sampai kapan mau harus kayak begini terus? Ketika kami umat Islam menyampaikan risalah keislaman, dianggap penista, dianggap penghujat. Bahkan acara ulang tahun daripada Yayasan Islam, kami didatangi oleh misionaris, jadi korban kami di situ. Kami yang dilaporkan sebagai pelaku, kan lucu ini semuanya. Lucu. Ya, lucu. Yang benar kalau saya pergi ke gereja, bagi-bagi baju kaos yang tertulis ayat Al-Quran.
baru boleh saya dilaporkan. Ini acara internal, datang misionaris, alasannya sidak dulu. Kami mau sidak api. Sidak itu kan bahasa tidak bagus. Seakan-akan kami ini dibawa kalian, dibawa dia, dibawa pimpinan dia. Wewenang dia. Disidak. Iya, wewenang dia. Kami mau disidak, pakai topi ini lagi Densus. Densus. Kayak gitu. Iya, dan dia sudah akui rekaman videonya lengkap itu. Giliran kita bakar, kita dibilang pelaku penistaan. Gimana dosmen. Aduh. Ya saya kira begitu sahabat. Akhi, saya izin ibadah dulu. Ya, silakan dilanjut ya bila ahli. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya bang, siap bang, makasih bang. Iya, makasih. Tetap aja standby di situ bang, nanti habis itu. Ya, yang di bawah gimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Abaipul dilanjut yang lain, siapa tahu ada Oten yang pengen waras. Itulah, yang lagi nanya yang di bawah gimana kabarnya? Naik yuk. Juma Polda Sumut kirim salam. Alah, banyak kali cakap kau. Cerita Polda kau Jadi benar ya Kak, di Al-Quran itu kan di antara mereka nih ada yang baik gitu. Jadi orang-orang Nasara ya, bukan Kristen, Nasara, Yahudi itu ada yang baik, tapi kebanyakan fasik mereka gitu. Nah, contoh tempat kita sini gitu kan. Kayak King Richard, dia alhamdulillah dia udah sembuh, kata dia enggak mau seperti itu lagi. Alhamdulillah. Kan gitu, alhamdulillah dia enggak mau seperti itu, kan gitu. Kenapa kebencian ini datang? Karena mereka ini betul. Dia penyembah yang datang tuh malaikat yang iblis yang menyamar sebagai malaikat terang itu kepada Paulus di padang gurun itu gitu loh. Nah, pengikut-pengikut inilah yang penuh dengan kebencian, penuh dengan roh bejebul itu gitu kan. Yuk datang-datang marah, datang-datang penuh kebencian. Kalau Yesus benar sih baik sih, tempel yang pipi kiri kasih pipi kanan kan gitu. Tapi Yesus sendiri pun di Biblia pun enggak konsekuen juga dengan ucapan dia gitu loh. Nggak mampu dia buat nggak mampu dia laksanakan. Iya, dilaksanakan kan gitu. Jadi sebenarnya dilema ya. Jadi gini, aku pun dari dulu katakan kalau Oten itu datang sopan kami segan gitu. Aku sampai hari ini ada namanya Bob dulu. Nggak tahu kemana sekarang dia. Dia kok udah masuk di channel kita nih ngomong dengan kita. Aku enggak mau aku ngomong. Diam aja aku. Aku malu benar dengan dia. Santun benar dia. Gitu kan? Dia betul-betul ya di tengah-tengah gitu. Ya, kalau di Komal ini Bang kan di bawah banyak tuh yang santun tuh. Ya kan Nadia kan? Biasanya banyak yang santun tuh. Baru buka aja si Nadia udah. Santun-santun kali orang ini. Santun kali kan tahu ya. Awal tadi buka aku Komal ya. Ada yang bilang kalau si Agatha itu paling baik, adem roomnya itu katanya. Adem pula. Roomnya gitu loh. Roomnya katanya paling adem sedunia. Beda dengan Komal-Komal Islam katanya. Cuma lah hotel ini kan udah terbalik semua dia. Neraka dingin katanya. Tapi ini Baikul, di bawah ini ada Oten namanya Marco. Kayaknya dia itu pinter. Coba suruh naik. Naik kok. Marco naik sini yuk. Ajarin kami. Marco. Apa dia bilangnya Bang, si Marco? Yuk Marco naik yuk. Marco. Ayo masuk. Naik deh yuk. Ayo naik Marco. Jadi tadi aku pikir tuh Ustaz Juma sini aku tadi rekaman aku pikir nih Nadia rupanya live. Maka aku tadi naik aku tengok benar kan? Kok ada yang lari-lari gitu. Nah sekolah tadi bisa ngomong beliau sebentar kan. Jadi seperti itu ya hotel-hotel ya. Kalau kalian datang sopan kami segan. Tengok tadi itu King Richard datang. Ada enggak caci maki, ada enggak kemarahan? Enggak ada. Karena dia seperti itu. Nanti datang-datang marah kerasukan. Makanya aku tadi. Dan kalau kalian mau membungkam kami, gampang loh. Ayah kasih tahu aja caranya. Kalian jawab yang jujur apa pertanyaan kami.
nggak bisa ngomong kami langsung. Bang Samudra ya. Kebutuhanmu berapa? Tiga, udah selesai. Apa kami mau bilang lagi coba? Yang penting berani jujur, Bah. Jujur. Kalau Kayak 3 tapi tadi kan, 1 habis lah. kayak King Richard tadi kan, siapa dulu sebelah kiri Bapak. Enggak tahu dia. Selesai urusan. Selesai. Larut-larut kan? Nah, itu dia. Tuhan berapa? 3, udah. Ya ini si Marco udah naik nih, Bah. Marco. Nah, coba. Marco. Ini kayaknya hafal dari Kejadian sampai Wahyu ini. Coba. Waduh, Tes dulu. ngeri juga. Iya. Ada yang mau disampaikan Marco yang bisa menambah wawasan kami di sini? Ya, gimana mengenai kata Allah itu gimana? Yang jelas kata Allah itu, Marco. Oke, dengarkan saya ya. Yang jelas kata Allah itu tidak ada di dalam original teks kau. Tapi itu ada dalam original teks kami. Dari awal aja Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam original teksmu tidak ada kata Allah. Kata Allah nggak ada. Yang ada Theos. Ya, Margo ya. Ya, saya gini. Kira-kira menurut kamu para cendekiawan Muslim sejak dulu tidak tahu ada kata Allah di dalam Al-Quran? Oke, gini. Para cendekiawan Muslim ataupun ustadz-ustadz ulama-ulama kami hanya tahu bahwasannya digunakan kata Allah itu di dalam Bible kalian karena Yesus itu dianggap Nabi Isa. Wajar saja kalau ada kata Allah di situ. Iya. Makanya ditolerir, tapi tidak. Akhirnya sekarang kan terbuka bahwasannya di original teks kalian tidak ada kata Allah. Lalu kalian gunakan kata Allah kalian gunakan secara serampangan. Kalian lakukan penghinaan. Nah, itu yang menjadi masalah besar. Ya. Ya, yang ini sudah terbukti ya, Abah Ipul ya. Ya. Nih, LAI memakai bahasa Indonesia. KBBI mengatakan nama Tuhan umat Muslim. Sudah paham di sini, Marco? Ini gimana? Kenapa? Jadi tujuan penggunaan nama Allah dalam Biblos itu menurut Pastor Aldo itu memang sengaja untuk menipu, dia bilang gitu. Untuk menipu umat Islam bahwa Tuhannya Kristen juga bernama Allah gitu loh. Hanya untuk menipu, untuk menginjil itu menurut Aldo ya. Aldo itu dia sekarang udah jadi Kristen Syria. Dia Kristen Katolik kalau nggak salah aku. Dia mengatakan terus terang itu. Kemudian juga menurut Yakub Sulistyo, pendeta Yakub Sulistyo juga seperti itu gitu loh. Untuk menipu oten-oten orang-orang Islam awam bahwa sesembahan kita ini sama namanya gitu loh. Nah itu ya sekarang, salah satunya Marco ya. Buat Bang Marco, sekarang saya tanya, dari mana LAI cuman Kristen Indonesia yang memakai nama Allah itu dari mana? Monggo silakan. Loh gimana sih? Kemana-mana kalian ini yang kalian bahas. Yang saya tanya, apakah ya cendekiawan Islam itu Sudah saya jelaskan tadi. Saya sudah jelaskan bahwasannya tidak tahu kalau ada mereka kata di zaman dulu mereka cuma tahu Nabi Isa itu adalah Yesus. Jadi wajar kalau ada kata-kata Allah kalian pakai. Paham? Tapi para ulama tidak mengetahui penggunaan kata-kata Allah yang kalian buat itu sudah tidak sesuai dengan penggunaan yang seharusnya. Ya kita kan nggak ada mendengar sama sekali keluhan daripada cendekiawan Muslim. Iya, karena tidak tahu, karena dianggap itu wajar.
cendekiawan Muslim yang mereka ketahui pada zaman itu, mereka mengatakan seperti ini. Contohnya, sembahlah Allahmu. Satu-satu ngomong ya, satu-satu ngomongnya. Aneh itu kan kalian itu contohnya, Marco. Ini yang keberatan gitu loh. Marco, dengar. Oke, kau mau tengok semua kami keberatan? Mau kau tengok? Ya kami keberatan Mau kau semuanya. tengok kami semua keberatan? Biar ku gerakkan, biar kau tengok. Semua ulama-ulama nanti juga keberatan. Ya udah, kau tunggu aja. Kau tunggu aja. Masalah buat saya. Balikin aja, kenapa sih? Oten inilah. Lo kok malah mengemis kamu? Marco, sekarang aku tanya. Balikin aja. Coba dengar Marco, dengar. Dalam original teks Yunanimu, theos, dalam bahasa Inggris itu artinya apa? Dalam bahasa Indonesia secara apa? teknis. Jawab. Sebentar, saya tidak berbicara secara teknis. Jawab. Justru yang Jawab. Kau bertanya sudah dijawab. Sekarang giliran kita bertanya, kenapa nggak mau jawab? Yang di bawah ini yang rengek. Sementara yang di atas kalian Takut kali kau jawab, Marco. Kenapa kau takut jawab? Takut Jadi ketahuan kalau kau nyolong. Kalian lebih pintar daripada cendekiawan kalian. Takut kau ketahuan nyolong. Cendekiawan kami pun udah keberatan sekarang. Tahu cendekiawan kalian itu tidak punya kemampuan gitu loh. Malah balikkan aja udah. Coba. Sekarang udah nyolong kok. Yunanimu itu bahasanya theos. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Bahasa Indonesia apa? Kau jawab. Kalian lebih cerdas daripada cendekiawan kalian. Kau jawab. Kalau kau memang punya otak, kau jawablah. Oke, kami lebih cerdas. Kenapa? Kau jawab. Masalahnya di mana? Kau punya otak, jawab. Kami lebih cerdas. Kenapa? Iya, buktikan secara akademis. Ya sudah bisa kami buktikan. Ngapain kalian mengeluh? Kami sudah bisa buktikan bahwasanya kata Allah itu tidak ada dalam original teksmu. Sedikit bicara dong, banyak bekerja. Kalau kau punya akal, kasihan kalau kau ini punya orang. akal, coba kau dengar ya. Theos itu bahasa Inggrisnya apa? Jawab. Kalau kau punya otak, jawab. Theos itu bahasa Inggrisnya apa? Aduh, ten udah siap nyolong. Kok aja ribut lagi orang. Coba kau jawab, apa itu theos? Bahasa Inggrisnya apa? Ada nggak kalian kau jawab, ditanya balik nanya. Takut ditanya. Masa dari sejak tanya apa takut jujur? Kitab sudah menggunakan kata Allah. Jujur. Kalian tidak ada. Kau takut jujur. Di mana KJV ada kata Allah itu di mana? Di KJV mana ada kata Allah mana? Dalam original Yunanimu apa ada kata Allah mana? Dia ngomong apa minggu ini Bang Samudera? Melindur dia itu. Melindur dia kayaknya ini. Iya, karena kalian kirain hafal dari kita sampai Wahyu, nggak taunya otaknya dulu. Aduh. Coba kalau kita kalau pikir pintar. Di bawah kayaknya pintar tadi. Coba perjuangkan sebagaimana kemampuan kamu. Sekarang kami sedang perjuangkan, cuman kau bertahan. Sejak tahun berapa? Coba kalau memang ini ya teman-teman yang di bawah coba kalau memang Marco punya akal sekarang saya tanya dalam original teks theos apa artinya dalam bahasa Inggris bahasa Indonesia jawab coba. Ya hak kami mau perjuangkan kok susah kau. Jawab sejak apa kapan artinya theos? Coba saya tanya dulu sejak kapan? Apa artinya theos? Sejak kapan kalian memperjuangkan? Kau yang nyolong, enak kali kau yang nyolong. Kita yang merasa dicolong, rugi lah. Iya, makanya kan kalian kan menuduh ini. Kalian mengatakan dasar ini pengikut anjing dari Jerman ini. Pengikut anjing dari Jerman, Marco ini kan pengikut anjing dari Jerman. Jadi lagi kena virus rabies ini dia tuh, makanya kayak gitu. Keluar sakit nih. Ganti yang punya akal anjing dari Jerman. Memang virus rabies sakit ya. Memang gini Marco gini kan. Marco bukan takut dengar ya. Memang sudah banyak kami lihat dari berdebat dengan Kristen, banyak sekali orang Kristen itu yang memang otaknya itu cacat kayak kau. Banyak sekali itu. Banyak sekali. Jiwa gitu. Kalian. Apa yang disuruh lain, yang dikerjakannya lain.
Coba, bentar, Pak. Aku mau tanya, Pak. Aku mau tes dia. Kalau memang Marco punya akal, aku mau tanya. Theos artinya apa? Marco, kalau punya akal kau jawab. Theos artinya apa? Sejak kapan kalian memperjuangkan kata Theos Allah? artinya apa? Jawab. Kalau nggak punya akal, mending kau turun lah. Bikin malu Kristen aja kau. Pakai bahasa Indonesia aja katanya bang, jangan pakai Yunani. Artinya Theos apa? Artinya Theos. Moderator tolong dong. Nggak ada otaknya ini. Apa arti Theos? Bayangkan coba. Nah, coba yang di bawah. Marco punya otak nggak? Ditanya Theos nggak tahu. Coba. Iya, ratusan juta loh, ratusan juta manusia, nggak ada yang bisa memperjuangkan. Nah, coba. Mana? Coba. Apa arti Theos? Apa arti Theos? Coba yang di bawah, kalau Marco punya otak biar dijawab. Kalau nggak punya, ada yang bisa memperjuangkan secara akademis, secara hukum. Nah, coba apa arti Theos? Akademis. Kau bisa pertahankan secara akademis. Akademis saja kau nggak ngerti kok. Bodoh. Udah ya Marco ya. Udah Marco ya. Kau mau cari ribut. Maksudnya mau supaya ribut. Dunia ribut gitu ya. Supaya ribut dunia gitu. Ribut Indonesia. Memang senang kok. Itu ya kan. Senang kok gitu kan. Kalau kami enggak. Kami perjuangkannya dengan cara baik-baik aja. Iya, kayak gimana secara ya sabar aja dulu, sabar. Nanti ya tunggu. Kan masih diperjuangkan nih. Sejak kapan kalian memperjuangkan? Sampai mati kami perjuangin. Iya, sejak kapan? Coba on cam Marco, on cam. Enggak ini loh, gedein coba. Kalau Marco punya akal, punya otak, pasti dibaca ini. Coba. Sejak kapan kalian memperjuangkan gitu loh? Kau baca ini, baca apa ini? Ya kita nggak usah berdebat di sini, nggak ada gunanya. Punya otak nggak? Saya mau tahu sejak kapan kalian memperjuangkannya? Punya otak nggak? Selama ini. Punya otak nggak? Ini apa ini? Apa pula kami laporkan ke kau? Kau pula yang mengawasi kami. Nah, berarti kamu tidak bodoh. Itu dong. Ganti yang lain, bodoh. Mbak Nadia. Kamu tidak nggak mau kami harus baca kok. Nggak bisa. Ini sakit apa ini? Stadium 7 ini orang. Jutaan nggak mungkin sembuh. Gitu. Hah? Kayak mana? Udah kau maling, kau suruh kami perjuangkan. Harusnya kau balikkan, bodoh. Gak ada yang sehat ya. Mana ada maling aku? Gak ada yang sehat, rupanya memang betul lah. Padahal aku udah berdoa selalu loh, datangkanlah orang-orang pintar yang bijak, oten dari kalangan oten ya. Allah gitu ya, yang datang pada longor semua, yang datang pada. Kau udah berdoa itu ya? Udah berdoa aku setiap hari, aku selalu ya Allah, tolong datangkan oten yang pintar, nggak datang, nggak ngeyelan, yang hatinya mau terbuka, yang ya. Izin dulu ya, izin turun dulu di sini. Ya, di siap, Bang. Makasih ya, Bang. Mana kau Jul? Ayah, mau turun Iya, dulu ayah. Turun dulu lah sebentar. Oke, siap, Bang. Siap. Makasih Mbak Nadia ya. Iya, Salam sama guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Samudra. Siap Bang Jul. Makanya aku bilang tadi kan ada oten-oten yang jujur kayak Romo Aldo tadi ya, kayak ya, pendeta Sulistio itu kan memang oten-oten seperti itu gitu loh. Mereka nih udah ngerampok, pura-pura enggak ngerampok gitu loh, ya kan? Makanya Romo Aldo itu sampai keluar dia jadi sekarang dari Ortodoks Syria, dia keluar dari itu, dia mengatakan seperti itu sengaja untuk menipu Kristen-Kristen yang bahlul tadi, yang dukung kayak tadi itu gitu loh, yang kepalanya penuh dengan doktrin tadi, tidak terbuka gitu kan. Nah seperti itu ya. Iya. Jadi terus kemarahan terus gitu buat mereka nih. Oke, sekalian aku pun mau keluar juga, aku udah maghrib nih, aku mau siap-siap juga lah di tempat kemana? Bagian barat. Ini yang typingannya ini ya, pergilah kau bersama bapakmu ke surga ya, di tangan di sebelah kanan bapakmu lah kau ya, di sebelah kanan bapakmu kau, tidur kau di sono ya. Pergi kau. Ya, semua yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadia, nanti lanjut. Sama-sama Pak Hen. Ayo teman-teman Kristen naik. Ada Bang Samudra di sini. Loh, kok kabur ya?
Kok kabur dia? Sorry, maaf. Kok kabur dia? Ada Bang Samudra di sini. Ayo teman-teman Kristen yang di bawah naiklah, ayo. Kena tombak Kaima, kasihan. Katiman, pakai akun lain. Gas. Bana dia gedein Bang Zuma, nanti aku kena tombak pula lagi. Ku kecilin aja lah semua ya. Nggak apa-apa, nggak bakalan kena tombak. Mereka itu rada-rada itu. Ada. Buat kayak akun aku coba, kok agak kebal akun aku. Biasanya tengoklah ha. Ya kan? Padahal aku merepet aja. Ayo teman-teman Oten, silahkan karpet merah naik ke Komal di atas. Ayo. Semua kejang-kejang sama Marco. Apa yang Oten ngeyel mah susah dibilangin. Kalau udah Oten ngeyel yang otaknya dilapisi dengan lemak babi, rada susah diluruskan, bro. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat malam. Islam atau Kristen? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Masa ya Kristen aku orang ganteng loh, masa seorang king Kristen. Bodoh amat. Nggak tahu. Ini ada Luis Piera. Luis Piera, selamat siang, selamat malam, selamat. Ya, selamat sore. Kenapa diturunkan si Marco? Kenapa diturunkan? Suka kali kau sama si Marco rupanya. Iya, pertanyaan dia jelas loh. Pertanyaan jelas. Iya. Kok bisa sih gitu jutaan muslim masa nggak bisa memperjuangkan kata Allah secara akademis dan hukum? Begal memang lebih galak dari yang punya barang. Di mana-mana kayak gitu. Lihatlah hukum. Sekarang datang nih. Begal memang lebih galak di mana-mana, Louis. Oke, sekarang kau baca ini apa? Istri pelakor lebih galak daripada istri sah. Iya. Coba sekarang gitu, jadi kamu meminta. Ya, kamu coba kamu baca Luis. Begal itu di mana-mana memang lebih galak dari yang punya barang. Secara bisa membun-bun. Kayak Oten kan kayak gitu. Enggak, kau baca ini. Gitu. Aduh. Silakan Bang. Kau bisa baca. Coba sekarang lu kau baca ini. Masa nggak ada dari antara kalian nggak ada yang bisa? Dari 1000 Kristen bisa baca nggak ini? Coba dari 1000 Kristen Luis yang naik mewakili Kristen bisa baca nggak ini apa? Kenapa melarikan topik? Perwakilan Kristen, coba bisa baca nggak? Gini loh. Kalian ini jangan kan begitu nggak? Ini bisa baca nggak? Kalian ini kan mengeluh. Apa? Yang punya barang. Ya, Kau tahu nggak yang hari itu dia membela diri, membun-bun begal yang kena hukum dia. Nah kayak gitu kau Oten, udah kau pembegal, udah kau maling caplok punya orang. Itulah kelakuan Oten. Sama baca dengan dulu itu. Kata Teos gitu loh. Coba kau baca, bisa nggak? Kamu wakil Kristen Marco, sebenarnya siapa namamu? Lois Piton. Coba. Ini perwakilan Kristen kayak gini, nggak bisa baca ini. Buta huruf mendadak. Kau kira nggak suka ya? Yang jijiknya kau sama nama Tuhanmu? Iya, dia mah sukanya Allah. Teos mah agak-agak gimana gitu. Pagan. Malu ya sama Teos. Malu ya? dong. Teos gitu loh. Ayo, gas. Ya masa kalian tahan loh, merengek setahun-tahun, bertahun-tahun kalian merengek. Udah dibilang, kami was-was di tengah jalan, kami punya kendaraan nih. Namanya begal bawa parang, kau. Gini ya, Marco Luis, kalau kau memang merasa punya Tuhan, kau baca ini apa? Kau bacalah. Kau bilang kami merengek-rengek, justru kau yang nyolong
Tak malu kau nyolong teriak-teriak maling. Kayak mana maling teriak maling? Suka Coba kau baca ini. ngatain Arab, tapi doyannya maling yang berbau Arab. Arab. Allah Kadrun. dipertahankan. Diubah Doyan jadi kali Allah. sama nama Allah bahasa Arab. Dasar oten kaciprak. Bener loh yang dikatakan Yes, Markulois. Markulois. Ya, kalau Tuhannya Theos, yang Tuhannya Theos. Ini apa Marco, kau baca ini ya Luis. Yang satu ini apa, terus yang satu ini apa? Coba kau baca. Kenapa kau naik-naik mendadak jadi bisu? Aku nggak bisa baca bang. Luis. Shh. Ayo Luis. Cah ganteng kurang sekilo. masa nggak ada, Apa ini? Istri Rohani datang. Masa nggak ada cendekiawan yang lebih cerdas dari Oke. Luis, anak pinter, kau baca nak ya. Habis ini aku kasih tahu. Assalamualaikum, istri rohani datang ya. Waalaikumsalam. Tapi bukan istri begal kan? Bukan istri begal kan? Istri Yesus rohani saya ya. Coba Marco, Luis, coba baca ini. Ayo Dek, coba baca Dek, apa ini? Tiba-tiba dia jadi sesembahannya patung. Oh, tiba-tiba dia jadi patung. Bentar lagi kau disalibkan kau, Luis Marco. Bentar lagi kau disalibkan kau. Awas kau. Aku yang baca lah, dia nggak bisa baca. Kata Theos dalam bahasa Yunani, aku baca. Kata Theos dalam bahasa Yunani berarti Tuhan atau Dewa. Kata ini sering digunakan dalam Alkitab. Oke, kalau yang ini coba baca. Kalau yang ini. Kata Allah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah nama Tuhan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kata ini juga merujuk kepada pujaan umat Muslim. Nah, di sini yang namanya maling, kenapa kau teriak maling? Baluak kau. Biasa negeri Konoha, maling suka paling galak. Maling paling galak di negeri Konoha memang. Karena yang mempertahankan nanti bahaya kena hukum. Soalnya ada kejadian itu. Iya, sia-sia perjuangan kalian di sini. Gimana sih? Cuman Kristen di Indonesia yang maling teriak maling. Itu nggak akan berubah isi Alkitab. Gimana sih? Loh, kalau memang nggak ngerubah, kenapa nggak kau rubah kitabmu? Kau nggak bilang sama Anwar Ceng-Cengpo. Marco Luis, kau on cam dulu. Kau kan tampan sedunia. Sini on cam dulu kau. Kenapa sih Nadia? On cam dulu kau kawan. Emkan dulu kau. Iwan Villa di bawah semuanya. Inilah yang dinamakan maling teriak maling. Kita yang merasa kemalingan, kita yang stres, dia ketawa-ketawa, bangga dengan kemalingannya. Lah inilah, cuman ada di Indonesia, cuman Kristen di Indonesia yang maling tapi bangga. Oh, jadi kamu tidak mampu menggugat gitu? Kalian tidak mampu menggugat? Bukan? Nah inilah. Ya sama, ginilah. Kau tengok kejadian begal itu, berapa banyak yang jadi korban? Mampukah keretanya kembali? Yang banyak layang. Dia udah membela diri, coy. Dia yang jadi korban. Paham gak kau itu? Iya, itu artinya kalian tidak mampu menggugat. Karena kau begalnya sadis, lebih galak begal loh. Di mana? Aduh ya Allah, memang gini Amir jadi oten. Kena tombak apa Bang Samudra. Aduh, kena tombak tep-tep layar. Oten, bukan Oten nyuri uang rakyat juga kan? Ngenombak kau di atas kau. Nggak mau kau on cam kau. Aku yakin kau itu tukang apa? Tukang report kau di atas kan? Tukang report kau di atas. Namanya juga warisan penjajah. Istri rohani datang untuk ya. Pendeta Edi Badai. Sore Pak Edi Badai. Bang Billy lah. Bukan, Pak Edi. Selamat sore.
Kenapa tadi waktu Bang Juma bernarasi nggak mau naik? Pada muncul kalian, kenapa? Pada kemana tadi? Bentar lagi Bang Juma beres sholat itu ya, tunggu ya. Ini mah baik, Bang Edi Badai ini mah baik. Oh gitu. Iya, aku baru sering lihat. Cuma Hendy Tata tuh lama tak cari, tak ajak HTH. Mau offline juga boleh. Donggitan juga kemarin, bro kapan? Sama aku, boleh. Kayak di Badai mah ada sering di komal-komal ya, Oh, aku jarang ke komal-komal pula. Iya. Salam kenal Pak Edi. Ya ganti namanya Bang Edi. Kemarin harus ayat. Iya. Oh, arus ayat itu. Oh, aku sering kalau itu, aku sering tahu. Kalau Juma itu udah lama sama aku, di Zoom, hampir tiap malam begitu. Udah kenal lama ya Bang? Ya, Hendy, Juma, bahkan Zulfikar itu saya sering ke rumahnya, pernah ke rumahnya. Masya Allah. Ya, kita ngopi bareng, ngobrol. Ya kita ini beda mau gimana lagi kan? Aku dengerin ilmu keislaman, aku ngomong tentang aku kesenangan yang aku bagikan itu yang murni, yang abad pertama. Iya, makanya aku bilang Pak Edi Badai ini berbeda sama mereka, kan gitu ya kan Bang? Maaf ya, Bang Edi, suaranya dikencangin sedikit Bang Edi. aku pamit dulu pinggir jalan soalnya. Oi, ada Bang Sam turun. Kau ada aku pura-pura kau kabur. Kau. Konco. Engkau penyiat.